Kota Padang Panjang dijuluki dengan kota Serambi Mekah dan juga kota hujan. Islamic Center Kota Padang Panjang atau Masjid Agung Manarul Ilmi ini dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, atau dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan mencoba membahas secara singkat mengenai Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang adalah kota dengan luas terkecil di Sumatera Barat, yaitu lebih kurang 23 km persegi. Dan sekarang kita berada di Jalan Komarullah. Dan ini terminal busur Kota Padang Panjang yang terletak di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat. Kita udah sampai di pertigaan Jalan Komarullah dengan Jalan Profesor Hamka. Kota Padang Panjang dijuluki dengan kota Serambi Mekah dan juga kota hujan. Di sini ada beberapa perguruan atau pondok pesantren tertua di Sumatera Barat, yaitu seperti perguruan Tawalib dan pondok pesantren Diniyah Putri. Ini perguruan Tawalib. Ini berawal dari pengajian di Jembatan Besi Kota Padang Panjang yang dipimpin oleh Syekh Abdullah, lalu Syekh Daud Rashidi, Syekh Abdul Latif Rashidi, dan pada tahun 1911 pengajian tersebut dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Amarullah atau Haji Rasul, yaitu ayah dari Buya Hamka. Dan pada tahun 1911 tersebut dibikinlah organisasi guru dan pelajar yang dinamakan dengan Sumatera Tuwailid dan kemudian bernama dengan Sumatera Tawalib. Dan ini pondok pesantren Diniyah Putri yang didirikan oleh Rahmah Al-Yunusiyah pada tanggal 1 November 1923. Beralamat di Jalan Abdul Hamid Hakim nomor 30, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat. Sekarang kita lagi berada di atas flyover Kota Padang Panjang. Di depan sana yaitu jalan menuju ke arah pusat kota atau Jalan Soekarno-Hatta. Sedangkan ke kanan di atas flyover ini yaitu ke arah terminal busur tadi.
Dan di Jalan Soekarno-Hatta ini kita menuju ke arah pusat kota. Atau lebih tepatnya di bawah flyover. Kota Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Di ujung Jalan Soekarno-Hatta ini kita akan sampai di pertigaan atau di simpang PDAM. Sekarang kita udah sampai di pertigaan Jalan Soekarno-Hatta dengan Jalan Sudirman, sedangkan di depan sana adalah Jalan Profesor M. Yamin. Dan kita sekarang ke arah kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. Dan teman-teman bisa melihat di depan ada pasar kuliner yang beroperasi dari sore sampai malam hari. Dan dari Jalan Jenderal Sudirman ini kita belok kanan ke Jalan M. Safei. Dan kita akan menuju ke Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Dan kita udah sampai di Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Pasar Padang Panjang ini puncak ramainya yaitu pada hari Jumat.
Ada beberapa kuliner atau makanan khas yang bisa kita cicipi di sini seperti ketupat pitalah, roti tenong, sate, dan lain-lain. Dan dari gedung Pasar Pusat Kota Padang Panjang, kita akan bisa melihat Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Tapi kali ini gunung-gunung tersebut agak sedikit tertutup awan. Dan di bawah gedung ini atau di lantai dasar kita mencicipi ketupat pitalah yang terdiri dari sayuran nangka, rebung, dan lobak singgalang. Dan dari Pasar Pusat Kota Padang Panjang kita menuju ke Islamic Center Kota Padang Panjang yang terletak di Kelurahan Kotokati, Kecamatan Padang Panjang Timur. Islamic Center Kota Padang Panjang atau Masjid Agung Manarul Ilmi ini dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2018. Masjid ini terdiri dari 4 menara dan di halaman masjid terdapat replika Al-Quran raksasa yang terbuat dari material tembaga dengan berat 250 kg di atas tiang penyangga 7 meter. Dan masjid ini terdiri dari 2 lantai. Dan di Padang Panjang juga terdapat sebuah masjid, yaitu salah satu masjid tertua di Sumatera Barat, yaitu Masjid Al-Zazi. Masjid ini terletak di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur. Menurut informasi yang terdapat di halaman masjid ini bahwa masjid ini berdiri pada tahun 1685 yang dulunya bernama Surau Gadang dan pada tahun 1702 berganti nama dengan Masjid Al-Zazi. Masjid ini denah dasarnya berukuran 13,1 kali 13,1 meter. Di halaman masjid terdapat sebuah rumah beduk yang berukuran 3 kali 2 meter.
Dan di dalam masjid terdapat 9 tiang penyangga dengan 1 tiang macu atau tiang sokoguru yang di tengah. Dan masjid ini mempunyai mihrab dengan ukuran 2,2 kali 4,6 meter. Dengan jumlah jendela sekitar 14 buah. Dan terakhir yaitu di Jalan Sultan Syahrir ada sebuah kantor wali kota Padang Panjang. Ya, kantor pucuk pimpinan kota Padang Panjang. Dan dari kantor kota Padang Panjang kita sudahi urusan kita kali ini dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.